Di sebuah kafe terkenal yang terletak di tengah kota, kehidupan berjalan dengan ritme yang biasa. Kafe ini dikenal sebagai tempat berkumpul bagi banyak orang, terutama di malam hari. Aditya, seorang pelayan baru yang bekerja di sana, baru saja mendapatkan jadwal shift malam selama 1 minggu. Meskipun shift malam seringkali sepi, ada sesuatu yang membuat malam Aditya berbeda dan penuh misteri. Malam pertama, Aditya bekerja dalam shift malam terasa biasa saja, hingga pukul 20.30 ketika seorang pria dengan penampilan sederhana masuk ke dalam kafe. Aditya menyapa pria tersebut dengan senyuman profesionalnya. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Pria itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Bowo tampak tenang dan sedikit misterius. Ia meminta untuk duduk di nomor meja 22 yang terletak di sudut kafe yang paling jauh dari pintu masuk. Bowo dengan tenang berkata, Saya ingin duduk di meja 22, seperti biasa. Aditya agak bingung karena kalinya ia melihat Bowo. Tetapi ia tidak memikirkannya lebih lanjut dan mengantarkan pria tersebut ke meja yang diminta. Namun, saat Aditya kembali meja kedua untuk mengambil pesanan, ia merasa ada yang tidak beres. Meja tersebut kosong, tidak ada siapapun di sana. Aditya berpikir mungkin Bowo sudah pergi ke kamar mandi atau keluar sebentar. Tetapi ketika ia mencari di sekitar kafe, Bowo tidak ditemukan. Aditya kembali ke meja dan menemukan selembar uang tips di atasnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku apron. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya sepanjang malam itu. Aditya dalam hati berkata, Aneh sekali, kemana perginya orang itu? Malam-malam berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Setiap malam, tepat pada waktu yang sama, Bowo akan datang ke kafe dan selalu meminta duduk di meja nomor 22. Dan setiap kali Aditya mengantarkan pesanan, Bowo akan menghilang tanpa jejak. Aditya mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, Aditya memutuskan untuk lebih berhati-hati. Ia mengawasi meja nomor 22 dari kejauhan, tetapi tetap saja Bowo tidak pernah terlihat lagi setelah duduk. Kali ini, Aditya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Pada malam kelima, Aditya kembali mendapatkan tips dari Bowo. Namun saat ia memasukkan uang tersebut ke saku, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ketika Aditya mengambil uang itu lagi, ia terkejut karena uang tersebut telah berubah menjadi daun kering. Aditya merasa ketakutan, namun mencoba menenangkan dirinya. Aditya dengan suara gemetar berkata, Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria itu? Aditya mencoba bertanya kepada rekan kerjanya, tetapi mereka hanya tertawa dan menganggap Aditya sedang bercanda. Tidak ada yang percaya padanya, dan hal ini membuat Aditya merasa semakin terisolasi dan bingung. Pada malam terakhir dari shift malamnya, Aditya memutuskan untuk menghadapi Bowo secara langsung. Ketika Bowo datang lagi dan meminta meja 22, Aditya mengantarkannya dengan perasaan tegang. Saat tiba di meja, Aditya mencoba memulai percakapan. Aditya dengan suara bertanya, Pak Bowo, saya perhatikan Anda selalu duduk di meja ini. Ada alasan khusus kenapa selalu memilih meja nomor 22? Bowo hanya tersenyum tipis, tatapannya kosong dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Bowo dengan suara datar menjawab, Meja ini memiliki kenangan tersendiri. Aditya merasa semakin bingung dan mencoba mendesak untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut. Namun Bowo hanya tertawa pelan dan memintanya untuk kembali bekerja. Setelah beberapa saat, Aditya kembali ke meja tersebut untuk mengambil pesanan. Tetapi seperti biasa, Bowo sudah tidak ada di sana. Aditya merasa bahwa misteri ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang meja nomor 22. Ia mulai bertanya kepada manajer kafe dan rekan-rekan kerjanya,
berharap mendapatkan petunjuk. Manajer kafe, seorang pria tua bernama Pak Hendro, akhirnya memberikan sedikit informasi setelah melihat kesungguhan Aditya. Pak Hendro dengan suara berat berkata, Meja nomor 22 itu ada sejarah kelamnya. Dulu ada seorang pelanggan tetap yang selalu duduk di sana. Dia sangat menyukai meja itu karena dari sana dia bisa melihat seluruh kafe dengan jelas. Pelanggan itu bernama Bowo. Aditya terkejut lantas menjawab, Apakah dia orang yang sama? Pak Hendro menghela napas lalu berkata, Bowo meninggal beberapa tahun yang lalu, tepat di meja itu. Katanya, dia mengalami serangan jantung mendadak. Setelah itu, meja nomor 22 jarang sekali dipilih pelanggan lain, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata yang menjaga meja tersebut. Mendengar cerita itu, Aditya merasakan bulu kuduknya merinding. Ia teringat bagaimana Bowo selalu datang pada waktu yang sama dan bagaimana uang tip yang diberikannya berubah menjadi daun. Aditya menyadari bahwa sosok yang ia layani selama ini mungkin bukan manusia biasa. Malam itu, Aditya kembali bekerja dengan perasaan was-was. Ketika waktu menunjukkan pukul 23, Aditya merasa tegang. Ia menunggu kehadiran Bowo, tetapi malam itu Bowo tidak muncul. Meja nomor 22 tetap kosong. Aditya merasa lega tetapi juga penasaran. Ia mendekati meja nomor 22 dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di atas meja tersebut ada selembar kertas usang yang tampaknya telah ada di sana selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, Aditya membuka kertas tersebut dan menemukan tulisan tangan yang sudah memudar. Terima kasih telah melayani saya selama ini. Jangan khawatir, saya sudah tenang sekarang. Uang tip yang saya berikan adalah ungkapan rasa terima kasih saya. Meskipun itu hanya berubah menjadi daun di tanganmu. Aditya merasakan campuran antara rasa takut dan kenangan. Ia menyadari bahwa Bowo akhirnya telah menemukan kedamaian. Malam itu Aditya meninggalkan kafe dengan perasaan lega, meskipun sedikit takut. Ia tahu bahwa kisah misteri meja nomor 22 akan selalu menjadi bagian dari sejarah kafe tersebut. Misteri meja nomor 22 mungkin telah terungkap, tetapi pertanyaan masih menyelimuti tempat itu. Apa yang sebenarnya membuat Bowo terus kembali ke meja tersebut? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum terungkap? Kafe itu akan terus beroperasi, tetapi bagi Aditya, pengalaman tersebut akan selalu membekas di hatinya.